adalah pelaksanaan penyuluhan, perencanaan, dan pelaksanaan evaluasi. Pembahasannya ada 6. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada jenis-jenis perencanaan, yang ketiga ada pengorganisasian atau organizing, yang keempat ada penggerak atau motiving, dan yang kelima ada pembinaan atau confirming, dan keenam ada penilaian atau evaluation. Kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam mengambil keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistem karena perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan, dan teknik secara ilmiah, serta tindakan. Nah, yang kedua ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama ada perencanaan alokatif. Perencanaan alokatif ditandai dengan upaya penyebaran atau pembagian alokasi sumber-sumber yang jumlahnya terbatas kepada kegiatan-kegiatan dan pihak-pihak yang akan menggunakan sumber-sumber tersebut yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan sumber-sumber yang akan disebarkan, dan upaya penyebaran ini pada umumnya dilakukan secara rasional pada organisasi atau lembaga di tingkat pusat dan nasional. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan tentang perencanaan berdasarkan kebijakan. Perencanaan berdasarkan kebijakan ditandai dengan kehadiran para pakar perencanaan yang berperan sebagai penasihat pada para perencanaan ini di tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat lembaga. Penyelenggaraan program dan perencanaan ini didasarkan oleh kebijakan-kebijakan atau policies yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Longshore tahun 1972 secara umum mengidentifikasikan pengorganisasian sebagai aktivitas menetapkan hubungan antara manusia dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengertian ini menjelaskan bahwa kegiatan pengorganisasian berkaitan dengan upaya melibatkan orang-orang ke dalam kelompok dan upaya melakukan pembagian kerja di antara anggota kelompok itu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditegakkan sebelumnya. Connor tahun 1974 memberikan arti bahwa pengorganisasian adalah aktivitas melayani proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya ada pengorganisasian dilakukan dengan menyusun kelompok orang-orang yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Kelompok orang-orang itu disebut organisasi resmi atau formal organization. Dalam organisasi semacam ini terdapat pembagian kekuasaan, wewenang, dan peranan di antara orang yang tergabung dalam organisasi tersebut. Clifford dan Musinger tahun 1975 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan merancang dan menetapkan komponen pelaksanaan suatu proses kegiatan. Terry tahun 1977 menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam berencana, terutama sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan. Dan ada juga berdasarkan beberapa pengertian pengorganisasian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pendidikan non formal adalah usaha untuk
Menginternalisasikan sumber daya manusia dan non-manusia yang diperlukan ke dalam satu kesatuan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah proses kegiatan manajerial untuk membentuk organisasi yang diberikan tugas melaksanakan rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi. Organisasi melakukan kegiatan berdasarkan cakupan wilayah geografis tertentu. Wilayah tersebut berkaitan pula dengan kondisi kehidupan manusia yang tinggal di suatu daerah, seperti nilai-nilai budaya, ekonomi, hukum, politik, dan pendidikan. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip pengorganisasian, mencakup pengelompokan tugas, delegasi wewenang, koordinasi, dan pengatur sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Prinsip-prinsip ini membantu mengatur struktur, proses, dan hubungan di dalam organisasi. Pengorganisasian pada umumnya dilakukan dengan memilah-milah dan merinci kegiatan ke dalam tugas-tugas pekerjaan yang sederhana dan rutin. Dilakukan berulang kali, tugas pekerjaan itu dibagi menjadi kelompok-kelompok pekerjaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian dirangkaikan. Dan yang selanjutnya materi penggerakan atau motiving. Penggerakan atau motivating dapat diartikan sebagai upaya untuk memimpin penggerakan atau memotivasi seseorang atau kelompok orang yang dipimpin dengan menumbuhkan dorongan atau motif dalam diri orang-orang yang dipimpin untuk melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan kepadanya sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dorongan atau motif adalah dalam diri seseorang, sedangkan upaya menggerakkan atau motivasi sering dilakukan oleh pihak di luar dirinya. Harses dan Blanchard tahun 1982 menjelaskan bahwa dorongan yang ada pada diri seseorang itu berwujud kebutuhan, needs, keinginan, rangsangan, dan kata hati. Dan yang selanjutnya ada juga tentang Kolose tahun 1975 menjelaskan arti bahwa dorongan adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang menggerakkan tingkah laku orang itu untuk dalam upaya mencapai tujuan. Dengan demikian, dorongan akan menimbulkan kegiatan yang bertujuan dan akan mempengaruhi tingkah laku seseorang yang memiliki dorongan itu. Sejalan dengan Hollis Taston tahun 1978 mengemukakan bahwa dorongan atau motif itu berada dalam diri seseorang. Motif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dan merupakan daya atau inner power, penggerak dari dalam diri mencapai tujuan tertentu. Dan ada juga jenis motivasi atau penggerak, dapat dipandang dari segi dasar, pembentukan, sumber, dan sifatnya. Dari segi dasar, pembentukannya, motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama motivasi bawaan yang dibawa sejak lahir, seperti dorongan untuk makan dan minum bila merasa lapar dan haus, dorongan untuk belajar, dan dorongan untuk beristirahat. Yang kedua adalah motivasi yang dipelajari, yaitu motivasi yang timbul setelah seseorang mempelajari keadaan diri atau keadaan lingkungan. Adapun fungsi motivasi adalah sebagai pendorong, penentu arah kegiatan, dan penyeleksi kegiatan atau berbuat pihak yang dimotivasi. Dan tujuan motivasi mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berkaitan dengan upaya untuk mendorong dan menggerakkan bahwa yang dimotivasi dalam organisasi sehingga ia mau dan dapat melakukan tugas dan kegiatan yang diberikan kepadanya dalam upaya melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya kita akan membahas
tentang pembinaan atau confirming. Yang A ada pembinaan, merupakan langkah keempat dari fungsi manajemen pendidikan formal secara langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara atau membawa sesuatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya terlaksana. Secara lebih luas, pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga rencana untuk mencapai tujuan yang dapat terlaksanakan secara berdaya guna dan berguna. Dan yang ke B ada ruang lingkup, yang ke C ada pendekatan pembinaan, yang ke D ada prosedur pembinaan, dan yang ke E ada monitoring, dan yang ke F ada pelaporan. Dan materi selanjutnya ada penilaian atau evaluating, adalah fungsi kelima dalam manajemen pendidikan, khususnya pendidikan non formal. Penilaian dilakukan terhadap seluruh atau sebagai unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program pendidikan. Penilaian dapat diselenggarakan secara terus-menerus, berkala, dan atas waktu-waktu pada saat sebelum, sedang, dan atau setelah program pendidikan dilaksanakan. Penilaian merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Penilaian adalah program penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas, atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dilakukan. Penilaian dapat didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mendeskripsikan, dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk mengambil keputusan. Batasan ini mengandung 3 unsur penting, yaitu kegiatan sistematis, data atau informasi, dan pengambilan keputusan. Kegiatan sistematis mengandung makna bahwa penilaian dilakukan. Places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time.